Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Army of the Dead, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang menabrak truk tentara yang membawa sebuah kontainer. Mobil dan truk tentara tersebut lalu meledak, sedangkan kontainernya terlempar. Kemudian, iring-iringan mobil tentara di belakangnya mencoba mengevakuasi kontainer tersebut. Tapi, saat tentara-tentara mendekati kontainer tersebut, tiba-tiba makhluk yang ada di dalamnya yang merupakan zombie kuat yang dinamai Zeus keluar dari dalam. Zeus tiba-tiba menyerang dan menggigit para tentara dengan mudah, sehingga tentara-tentara yang tergigit itu berubah menjadi zombie. Kemudian, Zeus bersama zombie yang lain menyerang kota Las Vegas. Dan gak butuh waktu lama, kota Vegas pun terlihat sangat kacau. Bahkan, hampir seluruh penduduknya tergigit dan berubah menjadi zombie. Nah, pemerintah berkali-kali mencoba mengebom Vegas, tetapi tetap tidak dapat membunuh seluruh zombie di sana. Sehingga, pemerintah terpaksa menutup kota Vegas dengan tumpukan-tumpukan kontainer agar zombie tidak bisa keluar dan menambah korban. Selanjutnya, kita diperlihatkan kehidupan di luar tumpukan kontainer, yaitu kehidupan penduduk Vegas yang berhasil selamat dari zombie. Di sini juga dapat diketahui kalau kota Las Vegas akan dijatuhi nuklir dalam waktu 4 hari untuk memusnahkan seluruh zombie, sehingga penduduk yang selamat akan dievakuasi. Kemudian, terdapat seorang pria bernama Scott yang berhasil menyelamatkan Menteri Pertahanan dari gigitan zombie. Saat Scott sedang bekerja, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang miliarder yang bernama Bly Tanaka. Tanaka ini mengetahui skill Scott saat berhadapan dengan zombie, sehingga dia meminta bantuan Scott untuk mengambil uang senilai 200 juta dolar di brankas kasino miliknya di Vegas. Dan dia juga menyuruh Scott untuk membuat kelompok sendiri dengan imbalan 50 juta dolar untuk satu kelompok. Di sini dapat diketahui kalau Scott dulunya mempunyai istri yang menjadi zombie yang kemudian dia bunuh. Dia juga mempunyai anak yang sekarang menjadi volunteer yang bernama Kate. Scott yang awalnya mikir-mikir mengenai tawaran Tanaka akhirnya menerimanya dan mulai mencari orang-orang untuk membantunya. Orang yang pertama kali Scott datangi adalah seorang montir yang merupakan teman lamanya bernama Maria. Maria tanpa pikir panjang langsung mengiyakan dengan bagian sebanyak 15 juta dolar. Kemudian, Scott dan Maria mendatangi seorang terapi yang sangat berpengalaman membunuh zombie yang bernama Van der Rohe. Van der Rohe pun juga ikut bergabung dengan bagian 15 juta dolar. Selanjutnya, Scott mengajak seorang pilot untuk mengendarai helikopter untuk proyek ini yang bernama Marianne. Saat Marianne tahu kalau bagiannya 2 juta dolar, tanpa pikir panjang dia pun langsung setuju untuk bergabung. Scott lalu mendatangi seorang content creator dengan kontennya yang membunuh zombie yang bernama Mikey Guzman dengan bagian sebanyak 500 ribu dolar. Mendengar itu, Mikey pun langsung bergabung. Terakhir, Scott mendatangi seorang pembuka brankas yang bernama Dieter yang setuju dengan bagian 200 ribu dolar. Setelah kelompoknya terkumpul, Tanaka menyuruh Scott dan anggotanya untuk berkumpul membicarakan proyeknya. Saat berkumpul, Mikey membawa temannya lagi yang bernama Chambers. Kemudian, di sini Tanaka memberitahu kalau brankas yang dituju adalah brankas di kasino miliknya yaitu Vegas Bly. Tanaka juga mengatakan kalau Scott dan anggotanya hanya bisa keluar dari sana menggunakan sebuah helikopter di atap gedung yang sedikit rusak. Kelompok Scott lalu juga mendapatkan tambahan satu orang, yaitu kepala keamanan milik Tanaka yang bernama Martin. Malamnya, Scott mendatangi Kate yang sudah lama tidak dia temui dan meminta bantuannya untuk membawa Scott bersama kelompoknya masuk ke dalam Las Vegas. Kenapa Kate? Karena Kate adalah volunteer di pusat karantina yang berada di luar Las Vegas. Scott kemudian berjanji akan memberikan Kate 15 juta dolar dari bagiannya, dan Kate yang membutuhkan uangnya untuk membantu anak-anak yang ia jaga sebagai volunteer pun akhirnya setuju. Di sini kita juga bisa tahu kalau hubungan Scott dan Kate tidak terlalu baik. Malamnya, terdapat teman Kate yang memiliki 2 orang anak yang bernama Gita. Gita berusaha masuk ke Las Vegas untuk mengambil uangnya di sana yang sebesar 5.000 dolar. Dia lalu meminta bantuan seorang penjaga pintu perbatasan kontainer yang biasanya memasukkan orang ke dalam Las Vegas yang bernama Coyote. Keesokan harinya, Scott bersama kelompoknya menaiki sebuah bus sekolah yang dibawa Kate untuk sampai ke pusat karantina Las Vegas yang berada di depan kontainer. Sesampainya di sana, Kate memperkenalkan kelompok Scott kepada Coyote yang akan mendampingi mereka masuk. Kate yang hanya sebagai pengantar lalu pergi. Dia kemudian pergi untuk menemui anak-anak Gita, di mana anak-anak Gita mengatakan kalau ibunya telah hilang alias nggak balik-balik. Sehingga di situ Kate langsung mengetahui kalau Gita telah menyusup ke dalam Las Vegas.
Kate yang mengetahui itu langsung mendatangi dan menonjok Coyote karena satu-satunya jalan masuk ke dalam Las Vegas adalah lewat Coyote. Di situ Kate menanyai apakah Coyote melihat Gita mati dan Coyote pun menjawab tidak. Mengetahui itu, Kate langsung mengambil keputusan untuk ikut masuk ke dalam Las Vegas bersama Scott untuk mencari Gita. Awalnya Scott tidak memperbolehkannya, tetapi akhirnya terpaksa memperbolehkannya dengan syarat Kate tidak boleh mencari Gita dan hanya boleh menolong Gita jika menemuinya di perjalanan. Kate pun setuju dan sebelum mereka masuk, Coyote menarik satu orang lagi yaitu seorang polisi nggak benar yang bernama Gonzales. Dengan imbalan $20.000, Gonzales pun setuju. Mereka pun kemudian masuk ke dalam Las Vegas, di mana di dalamnya mereka melihat zombie pincang yang kering karena matahari dan melewatinya. Sesampainya mereka di batas pertahanan akhir, tiba-tiba mereka mendengar suara dan mereka langsung bersembunyi di belakang sebuah mobil. Suara tersebut ternyata merupakan suara dari macan zombie yang bernama Valentine. Di situ Valentine hanya lewat sehingga Scott dan yang lainnya pun selamat. Kemudian Coyote mendatangi Gonzales, meminjam pistol miliknya lalu tiba-tiba menembak kakinya. Nah, ternyata niat Coyote dari awal mengajak Gonzales adalah untuk menjadikannya tumbal bagi Ratu Zombie. Karena aturan manusia untuk memasuki wilayah zombie di Las Vegas ini adalah dengan memberikan tumbal manusia untuk para zombie untuk menunjukkan kepatuhan karena sudah memasuki wilayah zombie. Scott dan kelompoknya yang sebelumnya nggak mengetahui ini pun akhirnya hanya nurut aja dan membiarkan Gonzales. Gak lama kemudian, Ratu Zombie bersama ajudannya datang mendekati Gonzales lalu membawanya menuju ke sarang zombie yaitu The Olympus. Kate yang melihat Gonzales dibawa ke The Olympus memiliki feeling kalau Gita ada di sana. Tetapi Scott tidak memperbolehkannya ke sana karena berbahaya bagi Kate dan bagi kelompoknya. Sehingga akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Di sisi lain, Gonzales dibawa ke sarang zombie dan dikelilingi oleh seluruh zombie. Sebelum dia digigit, Zeus mendatanginya. Dan di sini dapat kita ketahui kalau Zeus dan Ratu Zombie merupakan pasangan. Dan kita juga dapat mengetahui kalau si Ratu Zombie ini sedang mengandung. Setelah itu, Gonzales digigit oleh Zeus dan dilempar untuk dimangsa zombie lain. Balik lagi ke Scott dan kelompoknya. Di perjalanan, mereka harus melewati zombie-zombie yang sedang hibernasi. Dengan Scott yang memimpin jalan, semua pun berjalan lancar, kecuali perjalanan Chambers yang berada di belakang Martin. Di sini Martin yang tidak suka dengan Chambers menjebak dan memberi arahan jalan yang salah, sehingga akhirnya Chambers tersesat dan tidak sengaja membangunkan zombie-zombie tersebut. Semua anggota kelompok sudah aman kecuali Chambers yang gak bisa lewat karena pintu keluarnya dikunci oleh Martin. Dengan terpaksa, Chambers melawan semua zombie yang ada di dalam. Dan hebatnya, dia berhasil lolos sampai keluar dengan memecahkan kaca. Tapi sayangnya, saat sampai di luar, dia berhasil digigit oleh zombie. Sehingga akhirnya, Mikey pun terpaksa menembak jerigen minyak yang dibawa oleh Chambers. Sehingga Chambers pun meledak bersama zombie yang mengelilinginya. Scott dan kelompoknya lalu melanjutkan perjalanan. Dan gak lama kemudian mereka pun sampai di Vegas Bly. Di sana, mereka langsung membagi tugas. Marian bersama Maria menuju ke atap gedung untuk mengecek helikopter. Martin dan Coyote mengecek perimeter. Scott bersama Kate mencari generator. Sementara Dieter, Vanderohe, dan Mikey pergi ke brankas. Nah, tapi bukannya mengerjakan tugasnya, Martin malah mengajak Coyote untuk menarik perhatian Ratu bersama ajudannya. Mereka berdua lalu berhasil membuat Ratu dan ajudannya keluar. Dan di sini, Martin berhasil menjerat Ratu dengan tali dan menembak ajudannya hingga tewas. Setelah itu, Martin memenggal kepala si Ratu dan membungkusnya dengan kain. Nah, ternyata kepalanya si Ratu ini merupakan pesanan Tanaka kepada Martin yang sebenarnya kepalanya ini bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Di sisi lain, Scott dan Kate yang mengurus generator berhasil menyalakan kasino Vegas Bly, sehingga Dieter, Vanderohe, dan Mikey bisa menuju ke brankas dengan lift. Di depan brankas, mereka disambut beberapa zombie yang dengan mudah mereka singkirkan. Setelah melewatinya, Dieter mulai mencoba membuka brankas dengan keahliannya. Di sisi lain, Scott bersama anggota kelompok yang sudah selesai bekerja pun menonton berita yang menyatakan kalau nuklir yang akan dilepas di Las Vegas dimajukan menjadi hari itu juga, dengan waktu 1,5 jam lagi. Mereka kemudian menyusul ke brankas tempat Dieter sedang bekerja dan menunggu sampai brankas terbuka. Gak lama kemudian, brankas pun akhirnya terbuka dan mereka semua masuk lalu mulai mengemas uang-uang tersebut ke dalam tas.
Tapi di sisi lain, Ratu Zombie yang sudah mati ditemukan oleh Zeus dan Zeus pun membawanya ke The Olympus. Di situ Zeus terlihat marah karena kematian ratu sekaligus anaknya yang dikandung, dan dia memerintahkan seluruh zombie untuk menyerang Scott dan kelompoknya. Zeus dan seluruh zombie menuju ke Vegas Bly, tetapi ternyata saat seluruh zombie keluar dari The Olympus, Kate yang nakal kabur dari kelompok dan menyusup masuk ke The Olympus sendirian untuk mencari Gita. Di berangkas, Scott yang menyadari kalau Kate hilang mengetahui kalau Kate pasti pergi ke The Olympus, dan dia pun langsung ingin mendatanginya. Namun saat dia memencet lift, tiba-tiba ada zombie yang keluar, dan Maria yang ada di dekatnya pun langsung dibunuh oleh zombie tersebut. Tetapi Scott di situ kemudian berhasil menghadapi zombie lainnya. Anggota kelompok yang lain kemudian mendatangi Scott dan menyuruhnya pergi. Tapi sialnya, lift tidak dapat digunakan karena zombie-zombie. Satu-satunya tangga sebagai jalan keluar pun juga ditutup oleh Martin yang berkhianat. Sebelum pergi, Martin bilang kalau sebenarnya uang di dalam berangkas itu nggak penting karena nggak seberapa dibanding harga kepala ratu zombie yang dipegangnya. Lalu Zeus bersama zombie-zombie yang lain keluar dari lift. Di sini yang berhadapan dengan Zeus adalah Vanderoh dan Dieter. Pertama-tama, Vanderoh mencoba melawan Zeus, tapi dia tidak berhasil sama sekali. Bahkan, Vanderoh dilempar sampai ke depan berangkas dan hampir dihabisi. Nah, saat Zeus akan menghabisi Vanderoh, Dieter tiba-tiba datang dan memukul Zeus. Dia lalu memasukkan Vanderoh ke dalam berangkas dan Dieter pun merelakan dirinya di mangsa Zeus. Sementara itu, Coyote yang mencoba mencari jalan keluar berhasil menggergaji tembok dan mendapat jalan keluar bersama Scott dan Mikey. Di sisi lain, Martin yang merasa aman karena sudah berhasil keluar dari sana, tiba-tiba menyadari kalau tas berisi kepala si ratu zombie yang dia ambil ternyata sudah diganti oleh Coyote. Martin lalu dihampiri oleh Valentine dan di sini dia disiksa habis-habisan lalu dimakan oleh Valentine. Nah, Scott, Coyote, dan Mikey berhasil sampai ke kasino, tapi sialnya mereka diserang oleh ratusan zombie dan di sini Mikey berhasil digigit oleh zombie. Mikey lalu menggranat dirinya bersama semua zombie di sana, sehingga Scott dan Coyote bisa kabur ke atap gedung untuk naik helikopter. Sebelum naik helikopter, tiba-tiba Zeus datang. Tapi sebelum Zeus mendekat, Coyote yang memegang kepala ratu pun mengancam akan menembak kepala tersebut jika Zeus mendekat. Coyote lalu mengorbankan dirinya untuk menahan Zeus, sehingga Scott bisa kabur bersama Marianne dengan helikopter. Saat helikopter sudah lepas landas, Zeus menombak Coyote, dan sebelum mati, Coyote membuang kepala si ratu ke bawah hingga kepalanya hancur. Scott lalu pergi ke The Olympus untuk mencari Kate. Nah, di The Olympus, Kate berhasil bertemu dengan Gita di dalamnya. Tapi sayangnya, Zeus dan pasukannya kembali ke The Olympus. Sehingga saat ingin kabur, Kate dan Gita harus berhadapan dengan Zeus beserta zombie-zombie lainnya. Scott pun kemudian sampai di The Olympus tepat waktu sebelum Zeus mendatangi Kate. Dan dia berhasil menolong Kate beserta Gita. Mereka kemudian langsung menuju ke helikopter dan pergi. Sayangnya sebelum pergi, Zeus tiba-tiba datang dan loncat masuk ke helikopter. Di dalam helikopter pun terjadi pertarungan yang seru antara Scott dan Zeus, yang kemudian pertarungan ini berhasil dimenangkan oleh Scott yang menembak kepala Zeus hingga hancur. Helikopter pun lalu pergi bersamaan dengan pelepasan nuklir ke Las Vegas, sehingga helikopternya terkena efek ledakan dan jatuh. Setelah jatuh, Kate dan Scott masih hidup sementara Gita dan Marianne tewas. Nah, Scott ternyata terkena gigitan dan dia meminta Kate untuk membunuhnya. Kate pun gak mau, tapi setelah Scott terus memaksa dan perlahan berubah menjadi zombie, Kate pun terpaksa membunuhnya. Di akhir film, kita diperlihatkan kalau Vanderoh ternyata selamat di dalam berangkas setelah ledakan nuklir. Dia lalu keluar dan membawa beberapa uang dari dalam sana dan pergi memesan pesawat pribadi. Di dalam pesawat, Vanderoh merasa ada yang aneh. Dia kemudian pergi ke toilet dan di kaca, dia melihat kalau di tubuhnya ada bekas gigitan. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Army of the Dead. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoyed and peace out.